Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pagi Bu, baik. Pagi Bu, Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Selalu memakai masker di luar rumah, selalu cuci tangan dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ayo, Doni memimpin berdoa. Baik Bu, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islamina Nabi Muhammadin abdihi wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni rahma amin. Baiklah, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita, mari kita bernyanyi lagu kemerdekaan kita Indonesia Raya. Mari kita menyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ya Bu. Tanah airku, darahku, di sana aku berdiri jadi pemandu ibuku. Indonesia airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, aku hidup hiduplah lagu semuanya. Jiwa bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka hidup Indonesia Raya. Negeriku yang kucinta, Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ibu akan absen kalian satu persatu. Baiklah, Doni Ferdiansyah. Hadir Bu. Ya. Elwandari. Elwanda. Elwanda tidak ada ya. Selanjutnya Niken. Hadir Bu. Ya. Selanjutnya Munawar Hira. Hadir Bu. Ya. Selanjutnya Novia Sari. Hadir Bu. Ya. Laviani Desi. Hadir Bu. Ya. Isna.
Hadir, Bu. Ya. Husnul Khotimah. Hadir, Bu. Novita. Novita. Novita tidak ada ya? Oke. Baiklah. Apakah kalian semua sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Siap, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baiklah, ayo mari kita mulai belajar. Sudahkah kalian sarapan pagi ini? Sudah, Bu. Ibu akan menyampaikan persepsi mengenai materi minggu lalu. Ini apakah ada yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Mengenai apa? Saya, Bu, Ya, apa? mengenai faktorisasi prima dan pohon faktor. Oke. Nah, benar ya, sebelumnya kita mempelajari faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima tersebut itu yaitu menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian suatu bilangan prima. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai materinya. Oke, sekarang Ibu lanjut materi selanjutnya tentang KPK. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan berdiskusi tentang ciri-ciri soal KPK dengan menggunakan aplikasi WhatsApp mengenai kelipatan persekutuan kecil dengan dipantau oleh guru melalui Zoom. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri soal dengan menyelesaikan KPK dengan baik dan benar. Kemudian melalui menyimak PowerPoint yang disajikan guru melalui aplikasi Zoom mengenai kelipatan persekutuan terkecil, siswa dapat menentukan KPK dengan benar dan tepat. Melalui kegiatan berdiskusi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp mengenai kelipatan persekutuan terkecil dengan dipantau oleh guru melalui Zoom, siswa dapat menganalisis penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari bersama kelompok yang berkaitan dengan KPK dengan baik dan benar. Melalui mengamati video dalam PowerPoint yang disajikan oleh guru melalui aplikasi Zoom mengenai kelipatan persekutuan terkecil, siswa dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK secara berkelompok dengan baik dan benar. Ada yang tahu apa itu KPK? Mas Doni? Belum tahu, Pak. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Mencari KPK dengan kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. KPK adalah hasil kali dari semua faktor dan diambil faktor dengan pangkat terbesar yang sama. Mencari KPK dengan pohon faktor, tabel, dan media papan bukti. Kelipatan. Nah, kelipatan dari bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Perhatikan garis-garis yang ada di bawah ini. Bilangannya kan loncat-loncat. Nah, itu yang disebut kelipatan dari KPK. Tuliskan bilangan loncat 2 yang ditunjukkan tanda panah pada kolom bilangan di slide di atas yang tadi. Nah, penulisannya itu seperti ini ya, contohnya 2 sama dengan 2 kali 1, 4 sama dengan 2 tambah 2 atau 2 kali 2. Kemudian 6, 2 tambah 2 tambah 2 atau 2 kali 3 dan seterusnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak.
Kemudian bilangan prima. Jadi bilangan prima yang bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangannya yang habis dibagi oleh bilangan tersebut. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, dan seterusnya. Contoh soalnya seperti ini, carilah faktor bilangan dari bilangan 23. Faktorisasi dari bilangan 23 adalah 1 dan 23. Contohnya penjabarannya seperti yang di samping ini ya, anak-anak. Selanjutnya faktor bilangan. Perhatikan faktor bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contoh soalnya seperti carilah faktorisasi dari bilangan 30. Nah, kita dapat menggunakan, tadi kan sudah menggunakan pohon faktor ya. Kita menggunakan ini tabel. Jadi 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 3, 5. Lalu 5 dibagi 5, hasilnya 1. Jadi faktorisasi dari bilangan 30 adalah 2, 3, dan 5. Tentukan KPK dari 16 dan 18. Ingat, kunci KPK itu pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar ya. Oke. Tentukan KPK dari 16. 16 dibagi 2 berapa? 8. 8 dibagi 2 4, Nah, 4 dibagi 2 2, 2. Oke. 18 dibagi 2 9. 9. Nah, 9 bisa nggak 9. dibagi 2? Tidak. tidak, Nah, 3 dibagi 3 ya. Nah, berarti Betul. 9 bagi 3 hasilnya 3. Kelipatan 16 berarti ditulis ini ya, 2, 2, 2, 2. Atau kita sederhanakan bisa 2 pangkat 4. Nah, untuk kelipatan 18 ada 2, 3, dan 3. Jadi 2 kali 3 kali 3 untuk angka 3-nya ada 2, maka kita sederhanakan jadi 2 kali 3 pangkat 2. Kelipatan persekutuan terkecil dari 16 dan 18 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 4. Oke, soal selanjutnya. Diandra merupakan warga Kabupaten Semarang, usia jika dibagi dengan 6 hasilnya bilangan bulat. Jika dibagi dengan 5 hasilnya bilangan genap. Jika dibagi dengan 3 maka tidak tersisa. Berapakah usia? Jadi kita cari kelipatan 6, kelipatan 5, kelipatan 3. Nah, menggunakan kelipatan ini. 6 cari 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Lalu kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Ini kan untuk kelipatan 6 dan 5 sudah ada yang sama ya, 30 sama 30. Lalu untuk kelipatan 3, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan seterusnya. Jadi, usia Diandra adalah 30. Nah, karena ini sama ya, kelipatannya 30, 30. Oke, kita buktikan pembuktiannya.
Buktinya bahwa Diandra berusia 30 itu apa? Nah, jika 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, 5 termasuk bilangan bulat. Nah, benar ya. Nah, jika 30 Iya, Bu. dibagi 5 sama dengan 6. Termasuk bilangan genap ya. Iya. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Berarti bisa. Udah paham ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Peserta didik kelas 6 SD 3D Purwodadi mengamati demonstrasi praktikum nyala bola lampu dengan 3 warna yang berbeda. Lampu putih menyala setiap 10 menit, lampu kuning menyala setiap 15 menit, sedangkan lampu bening menyala setiap 20 menit. Apabila pada pukul 9.10 lampu tersebut menyala bersama-sama, pada pukul berapa lagi lampu itu akan menyala bersama untuk kedua kalinya? Sepuluh bisa dibagi 2. Iya. 5. 15 bagi 2 bisa nggak? Enggak. Bisa, berarti Bu. bagi 3 coba. Berapa? 5. 5. 20 dibagi 2. 10. Nah, 10 bagi 2. 10. 5. Jadi faktorisasi dari 10, 2 dan 5. Faktorisasi dari 15, 3 dan 5. Faktorisasi dari 20, 2, 2 dan 5. Jadi faktorisasi dari 10, 15, dan 20 adalah 2 pangkat 2, 3, dan 5. Dihitung hasilnya 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Dengan demikian, lampu menyala bersama kembali dalam 60 menit ke depan setelah menyala bersama pertama kali. Nah, tadi kan pukul 9.10 menit. Nah, ditambah 60 menit. Nah, 60 menit itu 1 jam ya. Nah, berarti 9.10. Nah, ditambah 1 jam berarti pukul berapa ya? 10. lebih 10. 10 lebih 10 menit. Jadi lampu tersebut akan menyala kembali untuk kedua kalinya pada pukul 10 lebih 10 menit. Selain menggunakan pohon faktor dan tabel, Ibu juga akan menjelaskan mengenai cara lainnya, yaitu menggunakan media papan musik. Ikut ini, lihat videonya ya. Papan musik. Ibu menggunakan media papan multifungsi agar lebih mudah dalam mencari KTK dan lebih asik dan lebih seru pastinya. Oke. Nih, langsung saja ke contoh soal ya, anak-anak. Misalnya, KPK dari 6 dan 8. Yuk kita cari bareng-bareng. Ayo. Ibu di sini sudah memiliki 2 paku pin yang warnanya beda ya, yang merah dan biru. Kita cari dulu kelipatan 6. Berapa ya? Kita menggunakan paku pin warna biru. Nah, kelipatan 6. Pertama, angka 6 kita tancapkan paku pin tersebut. Oke, kelipatan 6 berapa? 12, 12. Lalu 18, 18. Berapa lagi? 24, 24. Berapa lagi? 30, 30. 30 terus 36, 36. Lalu 42, 42. Yuk berapa lagi anak-anak? 48, 48. Ayo berapa lagi? 50 berapa ini? 54, 54. Oke, setelah itu berapa? 60, 60. Pintar.
angka 8, Ibu akan menggunakan pakupin warna merah. Nah, kita tancapkan pakupin ke angka 8. Oke, kelipatan 8 berapa ya? 6, 16, lalu 24, oke, 24. 24 terus 32, 32. Setelah itu berapa ya? 40, 40. Habis itu 40 berapa ya? 48, 48. Lalu 56, 56. Hebat sekali kalian. Oke. Bagaimana sih caranya menentukan KPK menggunakan pan musi ini? Nah, Ibu udah menancapkan ada angka 6, angka 8, 12, 16, 18. Nah, caranya dengan mencari tancapan pakupin ini yang paling banyak. Nah, di sini ada 2 pakupin yang warna merah dan warna biru. Di sini biru melambangkan kelipatan 6 dan merah melambangkan kelipatan 8. Di sini tidak hanya angka 24 ternyata ada angka 48 juga. Bagaimana ya caranya menentukan angka 24 atau 48 ya KPK-nya? Ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kita harus memilih angka yang paling kecil. Berarti angka 24. Nah, maka disimpulkan bahwa KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Sekian video Ibu kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Oke, setelah menonton video, kita bermain games dulu ya. Yuk, tebak ini gambar apa? Ini gambar udang. Udang. Terus ini bus. Kalau digabung apa? Udang. Ayo, apa katanya Udah anak-anak? rebus. Udang rebus. Ayo Iya, kita betul. ya. Udang rebus benar ya. Iya, benar. Ayo selanjutnya coba ditebak bareng-bareng. Ini ada gambar apa saja? Buku cerita. Buku. Iya, Buku, benar. buah ceri, sama ada tulisan ta, jadinya Ya. buku cerita. Ayo lagi. Selanjutnya, ayo ini katanya apa? Yo, ini agak sulit loh. Ayo. Ini ada Gamesnya gambar. semakin sulit ini. Ayo bisa ditebak enggak? Ayo. Ini ada huruf re. Ada gambar apa nih? Kening ya? Kening sama orang yang gemuk. Ayo. Apa nih? Rekening gendut. Kita lihat jawabannya ya. Rekening gendut, ya benar. Rekening gendut. Selanjutnya ayo. Ya, Games ini apa tambah lagi? sulit nih. Ada gambar Hidung. Ini hidung, gambar hidung. tapi huruf D-nya diganti apa lagi? menjadi T. Ini gambar apa lagi nih? Itu ada gambar apa? Gambar Per ya? Ada B, ya. Terus ini sen ditambah sama tas kata ya? sen. Persen. Hitung persentase. Nah, hitung benar. persentase, Iya, ya betul. benar. Ayo ini tambah sulit ini. Ayo. Ini semakin sulit. Ini buah apa yo? Ini buah apa? Jangan sampai Kira-kira salah. ini buah apa ini? Pir. Pir, oke. Depannya ada kata su. Jadi Tuh. menjadi apa? Tinju, punya diganti Supir A. mobil. Ya. Ya, Terus ada gambar Ini orang tinju ya? tinju, Tapi tapi U-nya huruf diganti U-nya diganti A. Tinja. Tinja. ninja. Terus ada gambar apa Pedang. itu? Pedang. Bang. Diganti S. Pir, mobil, Ya. tinja. Berbus sedang kecapean. Mari kita Iya, buktikan. pintar.
Tinja sedang Iya, betul kecapean. sekali. Ya, Kalian pinter hebat kan? semuanya ya. Ye. Nah, selanjutnya tadi kan sudah bermain games. Nah, sekarang saatnya kalian untuk berdiskusi. Diskusikanlah soal pada LKPD bersama teman satu kelompoknya ya. Iya, Sekarang Bu. sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya melalui grup WhatsApp. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Iya, Bu. Kelompok yang pertama ada Elwanda dan Niken. Selanjutnya kelompok yang kedua ada Doni dan Nabila. Kelompok yang ketiga ada Hera dan Novia. Kelompok yang keempat adalah Lavi dan Isna. Kelompok yang terakhir, yang kelima, isinya Kusnul dan Novita. Baiklah, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya, berdiskusi dengan temannya. Baik, Bu. Baik, Ya, Bu. silakan berdiskusi. Ibu rasa sudah cukup waktunya kalian untuk berdiskusi. Sekarang Ibu akan menunjuk satu kelompok untuk menjawab satu soal dan begitu seterusnya ya. Baiklah, Ibu mulai dengan soal yang nomor 1. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Ibu akan menunjuk kelompoknya Alwada dan Nikan. Siapa yang mau menjawab berapa KPK dari 4 dan 6? Alwada dan Nikan. 6 adalah 12, Bu. Ya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12, Bu. Ya, betul. Kita akan cari dengan metode pohon faktor. Kita akan cari faktor dari 4 dan 6 terlebih dahulu. Yang pertama kita cari faktor dari 4, kita bagi 4 dibagi 2 hasilnya. 2. 2. Ya. Karena 2 merupakan bilangan sama, tidak dapat dibagi lagi, jadi berhenti sampai di sini pembagiannya ya. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi prima dari 4. 2. Faktorisasi prima dari 4. Faktorisasi prima dari 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Lalu kita cari faktorisasi prima dari 6. Faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 kali 3. Oke. Ingat, kunci untuk mencari KPK adalah memilih semua faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan KPK dari 18 dan 20 dengan menggunakan faktorisasi prima. Selanjutnya kelompoknya Doni dan Nabila. Berapa KPK dari 18 dan 20? Jawabannya 180, Bu. Ya, benar. Kita akan cari dengan menggunakan metode pohon faktor seperti yang tadi ya. Yang pertama, kita cari faktor dari 18 dan 20. 18 kita bagi 2, hasilnya 9. ya, 9 kita bagi 2, bisa apa tidak? Tidak. Bagi 3, Bu. Ya, kita bagi 3, hasilnya berapa? 3. Ya. Karena 3 merupakan bilangan prima dan tidak bisa dibagi lagi, jadi berhenti sampai di sini ya. Iya, Bu. Lalu kita lingkari faktor primanya. Kita lingkari 2 dan 3. Kemudian dituliskan faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2.
Pangkat 2 ya. 2. Kemudian kita cari faktor dari 20. 20 kita bagi 2 hasilnya. 10. 10. Lalu 10 kita bagi berapa? 2. Ya, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5. 5 ini kita bagi lagi apa berhenti sampai di sini? Udah berhenti, Bu. Ya, karena merupakan bilangan prima tidak dapat dibagi lagi. Jadi bagi ya, dilingkari seperti tadi faktor primanya. Kemudian dituliskan faktorisasi prima dari 20. Itu 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Kalau ingat, kunci dari KPK ada pilih semua faktor prima dengan pangkat yang seperti apa yang dipilih? Pangkat yang terbesar. Besar. Iya, betul. Jadi KPK dari 18 dan 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, jadi 4 dikali 9 dikali 5. Hasilnya 180. Bagaimana anak-anak? Paham? Paham, Bu. Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Tentukan KPK dari 12, 16, dan 18 dengan menggunakan faktorisasi prima. Ayo kelompoknya Hira sama Novia, jawabannya berapa? Ayo kelompoknya Hira sama Novia, jawabannya berapa? KPK-nya 144, Bu. Oke, coba sekarang kita bahas bersama. Nah, kita bisa menggunakan pohon faktor seperti yang diajarkan oleh Ibu Okta tadi. Pertama, 12. Kita mencari faktorisasi prima dari 12. Nah, 12 itu bisa dibagi menjadi berapa? 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6, ya pinter. Lalu kemudian apakah 6 masih bisa dibagi lagi? Bisa. 6 masih bisa dibagi menjadi 2. 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi bilangan prima dari 12 adalah 2, 2, dan 3. Faktorisasi prima dari 12 dapat ditulis 2 kali 2 kali 3 atau dalam bentuk sederhananya 2 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya bilangan 16. 16 dibagi 2 berapa? 8. 8. Lalu 8 dapat dibagi lagi menjadi 2. 2, yaitu 4. Nah, 4 masih bisa dibagi lagi, yaitu dibagi 2. Hasilnya 2. Faktorisasi prima dari 16 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau dalam bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 4. Lalu bilangan yang selanjutnya adalah 18. 18 ini bisa dibagi menjadi 2. Hasilnya berapa? 9. Ya, 9. 9 dibagi 2 bisa tidak ya? Tidak, Bu. Bagi 3. Ya, kita bagi menjadi 3. Hasilnya 3. Jadi faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk memperoleh KPK, bandingkan faktorisasi prima dari nilai-nilai tersebut di antara bilangan prima yang sama, hanya bilangan prima dengan pangkat terbesar yang digunakan. Jadi, yang paling besar itu adalah 2 pangkat 3 sama 3 pangkat 2. Sama dengan
16 dikali 9 yaitu 144. Jadi benar ya jawabannya dari kelompoknya Hera sama Novia. Selanjutnya soal nomor 4. Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Beni setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Ayo, kelompoknya sekarang, kelompoknya Lavi. Jawabannya berapa? Lavi? Atau mungkin ada kelompok lain yang bisa menjawab pertanyaan soal nomor 4? Saya, Bu. Oh ya, Doni. Jawabannya berapa? tanggal 28, Bu. Tanggal 28. Ayo, sekarang coba kita bahas. Sekarang kita menggunakan metode kelipatan. Kalau tadi kan menggunakan pohon faktor. Nah, caranya adalah kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, di antara kelipatan 4 dan 5 ini, kelipatan mana yang sama dan yang paling terkecil? Nah, di sini kan yang sama adalah 20 sama 40. Nah, kalau kunci dari metode kelipatan ini adalah dicari angka yang sama yang terkecil, yaitu 20. Jadi, KPK-nya adalah 20. Maka, Udin dan Beni akan berenang bersama-sama setiap 20 hari sekali. Jika Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017, maka mereka akan berenang bersama-sama lagi pada tanggal 20 Desember 2017. Benar ya jawabannya dari Doni? Oke. Sekarang soal terakhir, soal nomor 5. Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali. Sedangkan Meli berkunjung ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama-sama? Sekarang Ibu tunjuk kelompoknya Isna. Isna, ada? Ada, Bu. Oh ya, Isna. Berapa jawabannya, Isna? Setiap 6 hari sekali. Setiap 6 hari sekali. Sekarang kita coba bahas. Dengan menggunakan metode kelipatan lagi. Siti berkunjung setiap 2 hari sekali. Kelipatan dari 2, kalau semua sudah paham mengenai kelipatan, pasti bisa jawab ya. Kelipatan dari 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Lalu, Meli berkunjung setiap 3 hari sekali. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 14, dan 15, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari kelipatan mana yang sama, yang terkecil. Nah, di sini kan ada 6 sama 12. Nah, kelipatan yang paling terkecil itu adalah 6. Jadi, KPK-nya adalah 6. Jadi, Siti dan Meli akan ke perpustakaan bersama lagi setiap 6 hari sekali. Oke, untuk PR selanjutnya halaman 63 jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini yang sudah kalian tangkap pada pembelajaran hari ini itu kita belajar tentang apa? Tentang KPK dan FPP, Bu. Iya, KPK, Bu. KPK. Apakah kalian semua sudah paham mengenai KPK? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Ibu anggap semuanya sudah bisa ya. Iya, Bu.
Iya, Bu. Lalu kesimpulannya akan disampaikan oleh Ibu Okta. Ibu Okta bisa menyampaikan kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini? Ya, baiklah anak-anak. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang KPK. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk mencari KPK ini bisa dengan menggunakan berbagai cara. Salah satunya menggunakan pohon faktor, menggunakan tabel, ataupun menggunakan kelipatan. Seperti yang sudah diajarkan tadi ya. Kunci untuk mencari KPK adalah dengan memilih semua faktor prima dengan pangkatnya yang terbesar. Bagaimana anak-anak sudah paham kan dengan materi yang tadi diajarkan? Sudah. Ya. Selanjutnya, jangan lupa kerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi mengenai materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang KPK. Linknya Ibu share ya lewat WhatsApp group. Iya, Bu. Baik, Nah, Bu. untuk materi selanjutnya itu mengenai FPB ya untuk materi minggu depan. Nah, ada yang tahu apa itu FPB? Kepanjangannya? Faktor persekutuan terbesar ya. Besar. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Doni bisa memimpin doa? Bisa, Bu. Oke, silakan. Oke, marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Ibu melalui Meet, dan untuk yang lainnya mungkin sinyalnya terpental atau kurang bagus ya, maka tidak dapat bergabung atau tidak dapat on cam. Nah, Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama.